Halo teman-teman, selamat malam saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Cirebon Kejaksan dan malam ini saya akan melakukan perjalanan naik kereta api kebanggaan Wong Cirebon dengan menggunakan tarif khusus. Kalau kemarin saya sudah naik kereta api Gunung Jati, kali ini saya akan naik kereta saudara kembarnya yaitu kereta api Cakrabuana yang tujuannya nanti ke Purwokerto. Dan sekaligus saya mau menginformasikan juga tarif khusus dari kereta api Cakrabuana ini di beberapa rutenya dan besaran tarifnya seperti yang saya akan lakukan kali ini dari Cirebon menuju ke Purwokerto. Seperti apa perjalanannya dan berapa tarif khususnya dari Cirebon ke Purwokerto? Mari ikuti trip saya. Stasiun Cirebon ini merupakan stasiun pusat dari daerah operasi 3 Cirebon. Kalau kita tilik kantornya itu di sebelah sana ya teman-teman, nggak jauh dari letak stasiun ini. Dan ini merupakan salah satu stasiun yang paling sibuk di area kota Cirebon ya, karena banyak sekali jadwal keberangkatan mulai dari pagi, siang, sore, malam hingga nanti dini hari itu masih banyak teman-teman. Dan kalau kita tilik ke dalam ya, ini memang masih cukup, ya bisa dibilang ramai enggak, tapi sepi juga enggak, karena masih banyak beberapa keberangkatan kereta yang mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan begitu saya masuk ke lobi ini terasa banget sih nuansa Belandanya ya, mulai dari pilar-pilar yang berada di sisi kanan kiri lobinya ini. Dan sepertinya ini lagi ada kerjaan proyek ya, ini entah ngecat ulang atau apa nih, saya juga kurang hafal. Pokoknya semoga bangunan ini selalu terawat ya, karena salah satu dari bangunan yang dilindungi oleh cagar budaya. Oke, di stasiun Cirebon juga ini sudah ada boarding face recognition. Yuhu, sudah bisa masuk. Gampang banget, cuma setor muka aja lalu kita bisa langsung boarding. Dan suasana di stasiun Cirebon memang cukup lengang ya. Makin malam memang hanya beberapa orang aja yang melakukan perjalanan dari kota ini. Untuk mengarah ke peronnya, kalau dari pintu boarding tadi kita harus belok ke kanan ya, menyelusuri selasar ini. Dan di sepanjang selasarnya kita bisa menemukan beberapa tenan minimarket dan KFC. Ini kayaknya nggak tahu sih jam segini masih buka atau udah tutup ya, nggak tahu juga dah. Dan barangkali kalian yang mau nunggunya lebih nyaman, ada ruangan ber-AC yang letaknya di sebelah sini nih. Oh ya, ada outlet batik juga, tapi jam segini udah tutup ya. Barangkali kalian yang mau belanja batik buat oleh-oleh gitu. Yuk kita ke ruang tunggu AC-nya dulu. Ini untuk kalian yang memiliki tiket eksekutif bisnis ekonomi bisa memanfaatkan fasilitas ini. Dan sekaligus di dalam ruang tunggu ini ada luxury lounge-nya juga. Nah, ini dia ruang tunggu dari stasiun Cirebon yang ber-AC ya. Lebih nyaman, lebih sejuk tentunya, biar nggak kepanasan, karena memang cuaca Cirebon kita tahu sendiri panasnya minta ampun ya. Fasilitas di dalamnya lumayan lengkap ya, ada beberapa titik charging point. Di sebelah sana ada satu, di sebelah sana ada satu lagi, dua, dan di sini ada satu lagi, ada 3 titik charging point yang bisa kalian manfaatkan ya untuk ngecas HP dan gadget lainnya. Ada arena bermain anak juga di sebelah sana. Lalu yang sebelah sini ini adalah pojok baca ya, dan di sebelah sana luxury lounge-nya teman-teman. Nah, tinggal masuk ke sana aja gitu. Oh ya, di sini juga ada kursi pijat nih. Nah, sebelah sana kursi pijatnya. Sambil menunggu kereta Cakrabuananya datang, nanti dijadwalkan kereta Cakrabuana akan tiba di stasiun Cirebon pada pukul 10 malam dan berangkatnya nanti 10 menit kemudian ya, pada pukul 22:10 tepat. Dan saya mau cerita sedikit tentang kereta api Cakrabuana ini, yang sebelumnya juga saya sudah pernah naik kereta Cakrabuana ini pada awal-awal penerapan grafik perjalanan kereta api Februari lalu ya.
Jadi kereta Cakrabuana ini merupakan salah satu kereta perpecahan dari kereta api Argo Cirebon, yang mana satu laginya adalah kereta api Gunung Jati yang memiliki relasi Cirebon Gambir yang diteruskan perjalanannya sampai ke Semarang Tawang. Nah, bedanya Cakrabuana ini dia akan belok ke arah selatan menuju tujuan akhirnya ke Purwokerto. Dan nama Cakrabuana sendiri ini diambil dari nama Mbah Kubu Cirebon ya, Pangeran Cakrabuana itu julukannya teman-teman. Dan sebelumnya nama Cakrabuana ini sudah terlebih dahulu diabadikan sebagai nama bandara di kota Cirebon. Nah, untuk kereta api Cakrabuana ini perjalanan dari Cirebon itu terdapat 2 keberangkatan yang menuju ke arah Jakarta. Keberangkatan pagi dan sore hari. Pagi harinya itu jam setengah 8, sore harinya jam 4 sore. Lalu untuk yang dari Purwokerto sendiri itu hanya terdapat 1 kali perjalanan teman-teman. Baik dari Gambirnya pula menuju ke Purwokerto sama, hanya tersedia 1 kali perjalanan saja. Dari Purwokertonya pagi hari menuju ke Jakarta, sedangkan dari Jakarta menuju ke Purwokertonya hanya tersedia malam hari. Dan untuk harga tiketnya kereta api Cakrabuana ini dibanderol mulai dari harga 130 sampai dengan 180 untuk kelas ekonomi dan eksekutifnya, dan itu hanya berlaku pada rute dari Cirebon sampai Gambir maupun Cirebon ke Purwokerto tanpa tarif khusus ya teman-teman. Apabila tarif fullnya dari Jakarta menuju ke Purwokerto atau sebaliknya itu bisa di harga 250 untuk ekonominya dan 400.000 untuk di kelas eksekutifnya. Lalu untuk tarif khususnya sendiri dari kereta api Cakrabuana itu tersedia di beberapa rute teman-teman. Untuk yang ke arah barat, tarif kereta api Cakrabuana ini tersedia di rute ke Jatibarang, Haur Gelis, bahkan sampai ke Pegadaian Baru. Harganya untuk kelas ekonomi di harga 50.000, sedangkan untuk kelas eksekutifnya di harga 70.000. Nah, untuk yang menuju ke Purwokerto atau sebaliknya dari Purwokerto ke Cirebon ini juga ternyata terdapat tarif khusus teman-teman. Di kelas ekonominya seharga Rp45.000, sedangkan di kelas eksekutifnya seharga Rp100.000. Beda harganya di antar kelas ini memang lumayan jauh ya, 45.000 ke 100.000. Memang yang di kelas ekonomi ini jauh lebih worth it daripada kelas eksekutifnya sih. Dibandingkan kita pesan jauh-jauh hari, tarif khusus ini memang jauh lebih murah teman-teman. Bayangin, apabila kita pesan jauh-jauh hari, harganya itu akan sama seperti dari Cirebon ke Gambir. Kalau kita belinya tarif khusus, artinya kita beli 2 jam sebelum berangkat melalui aplikasi Akses by KAI atau Loket, harganya akan jauh lebih murah teman-teman. Nih, kalian bisa lihat perbandingannya ya. Ini ada 2 kereta yang mau tiba di stasiun Cirebon dari arah berlawanan. Dari arah timur akan datang kereta api Argo Merbabu dari Semarang Tawang tujuan Gambir. Dan dari arah barat akan datang kereta api Senja Utama Jogja dari Pasar Senen tujuan ke Yogyakarta. Ini dia jam malam di Cirebon dimulai teman-teman.
dari arah barat maupun dari arah timur itu dari jam segini sampai tengah malam sampai nanti dini hari, sambung menyambung gak putus-putus teman-teman, terus berdatangan di kota Cirebon ini. Dan baru aja datang ini kereta api Argo Merbabu akan siap diberangkatkan lagi menuju tujuan akhirnya ke stasiun Gambir. Kita lihat dulu yuk. Oke, sudah ada pengumuman kereta api Cakrabuana akan tiba di jalur 4 stasiun Cirebon. Untuk mempersiapkan diri di peron jalur 4. Jalur 4 dari arah utara akan segera masuk kereta api Cakrabuana. Nah, Cakrabuana nanti berhenti di stasiun Cirebon ini selama 10 menit. Dan kalau nggak salah, di stasiun ini juga kereta Cakrabuana akan disusul oleh kereta api Sembrani dari Gambir tujuan akhir Surabaya Pasar Turi yang nanti tiba di stasiun Cirebon itu, kalau nggak salah selisih 4 menit teman-teman. Dia nanti akan di jalur 3 dan akan berangkat duluan dari kereta Cakrabuana yang akan saya naiki. Nanti saya akan ada di ekonomi 3 bagian depan sana teman-teman, karena apabila berangkat dari Gambir atau Cirebon menuju ke Purwokerto, ekonomi posisinya paling depan. Terus untuk kelas eksekutif posisinya berada di belakang kereta makan. Yuk kita bergegas menuju ke depan sambil kita lihat kereta Cakrabuananya masuk ya. Oke, ini yang turun dari kereta Cakrabuana rame banget teman-teman, karena memang basically di jalur Gambir Cirebon ini kereta yang paling murah harganya teman-teman. Di hari weekday 130 ekonominya, 180 eksekutifnya, dan untuk di hari weekend tinggal nambah 20.000 sampai 30.000 lebih mahal. Nah, ini ada pengumuman jalur 3 kereta Sembrani mau masuk. Saya harus mengamankan diri dulu dari peron yang terdekat di jalur 3 ya. Kita langsung aja menuju ke depan karena saya nanti bakal duduknya di ekonomi 3. Yuk kita langsung bergerak ke depan sambil kita lihat kereta Sembrani tiba di stasiun Cirebon. Oke, ini kereta Sembrani tiba di stasiun Cirebon
dan tibanya awal 2 menit dari jadwal teman-teman. Berarti dari sejak stasiun apa ini, Jatibarang, Arjawinangun atau Cangkring, dia udah iring-iringan teman-teman. Cakrabuana sama Sembrani udah konvoy nih sebelum masuk Cirebon. Dan ini berhentinya nggak lama-lama ya. Ternyata 22.04 itu dia berangkatnya teman-teman. Mungkin tibanya itu sekitar jam 10 tepat mungkin, atau jam berapa saya juga kurang hafal ya. Dari tampilan luar maupun dalam kereta Cakrabuana dan kereta Gunung Jati ini tidak ada bedanya, karena memang dua kereta ini merupakan saudara kembar dari satu kereta yang dipecah. Dan kereta ini juga sama seperti kereta Gunung Jati, membawa dua kelas, yakni kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Untuk interior kereta ekonomi kurang lebih seperti ini. Konfigurasi kursinya 2 di kanan dan 2 di kiri dengan total kursi 80 di satu kabinnya. Dan sistem kursinya ini semuanya sudah reclining, sudah bisa direbahkan sandarannya, dan sistemnya setengah menghadap mundur, setengah menghadap maju. Dan untuk kelas eksekutifnya saya tampilkan di footage yang kemarin saya naik kereta Gunung Jati aja ya. Dan sekarang keretanya sudah berangkat dari stasiun Cirebon tepat pukul 22:10. Begitu lepas Cirebon, ini mode malamnya langsung diaktifkan dengan mematikan salah satu lampu yang berada di tengah sini. Agak aneh sih sebenarnya ya. Ini vibes-nya hampir mirip ketika saya naik Menoreh kemarin. Sebelahnya nyala, sebelahnya mati, dan di lalahnya saya dapat bagian yang lampunya masih menyala terang. Jujur aja sih agak kurang adil ya. Sebelah redup, sebelah terang. Jadi mode malamnya menurut saya kurang maksimal sih. Nggak tahu ya apakah ini dari settingan panelnya atau gimana, nggak paham, tapi ya agak gimana ya, agak aneh sih mode malamnya. Mungkin kalau di kereta eksekutifnya lebih bagus sih. Kereta api Cakrabuana sudah meninggalkan kota Cirebon, dan perjalanan kali ini yang akan saya tempuh dari Cirebon menuju ke Purwokerto ditempuh dalam waktu 2 jam. Dan dari Cirebon menuju ke Purwokerto kita akan 3 kali berhenti, diantaranya setelah ini kita akan berhenti di stasiun Ciledug, lalu sepetak ke depan adalah stasiun Kertambunan, kita juga akan berhenti di sana, dan terakhir sebelum tiba di Purwokerto kita akan berhenti di stasiun Bumi Ayu. Suasana di kereta ekonomi 4 menurut saya nggak sepi-sepi banget sih, tapi memang cukup lengang teman-teman. Kontras banget dengan tadi keretanya tiba dari Gambir, itu kondisi ekonomi 4 bener-bener full. Dan teman-teman tadi lihat sendiri ya,
penumpang yang turun dari kereta Cakrabuana yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon itu bejubel teman-teman, hampir sama banyaknya dan karakternya hampir sama seperti kereta Argo Cirebon kemarin ya, karena memang basically ini adalah kereta api Argo Cirebon yang diperpanjang rutenya ke Purwokerto dan berganti nama. Dengan adanya tarif khusus ini menurut saya oke banget sih untuk diadakan di kereta api Cakrabuana ini teman-teman. Namun sayangnya perjalanan dari Cirebon menuju ke Purwokerto hanya tersedia malam hari teman-teman. Kalau di pagi hari sampai dengan sore hari mungkin kita bisa manfaatkan kereta lainnya yang juga ada tarif khususnya ya. Misalkan di pagi hari kita punya kereta api Ranggajati dari Cirebon ke Purwokerto dengan harga yang sama juga, lalu di kereta api Sawung Gali juga harganya sama seperti kereta ini, dan ada juga di kereta api Purwojaya yang mungkin keberangkatannya tuh malam banget ya, atau mungkin kalian mau coba kereta ekspres Argo dengan armada terbaru New Generation, ada di kereta api Argo Dwi Pangga dengan harga Rp100.000 dan armadanya paling update teman-teman. Jadi untuk pilihan dari Cirebon ke Purwokerto udah banyak banget ya tarif khususnya, tinggal pilih aja. Mumpung belum ngantuk ya, saya mau kasih lihat dulu fasilitas yang ada di kereta api Cakrabuana kelas ekonomi ini. Kurang lebih hampir sama seperti kereta ekonomi New Image pada umumnya. Di sini ciri khas New Image masih terdapat penyangga botol ya untuk kita menaruh botol dan gelas di belakang sandaran kursi, dan di bawah sini ada meja kecil, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Dan tentunya untuk space kaki di kursi New Image ini yang saya kurang suka ya. Ini modelnya terdapat besi penyangga kursi di sebelah sini, ini bikin kaki saya kepentok ya gitu. Dan kursinya ini sudah reclining teman-teman, jadi kita bisa mengatur kemiringan sandarannya sesuai kenyamanan, jadi sudah tidak tegak lagi. Cuman ini kursinya belum revolving karena sistemnya masih setengah mundur setengah maju. Dan untuk perjalanan dari Gambir ke Purwokerto ini nomor gede yang mundur ya. Kalau di kursi saya selama belum diganti armadanya, ini nomor 12 sampai 21 yang mundur dan nomor 1 ya, sampai 11 yang maju. Dan fasilitas lainnya ada televisi untuk hiburan di sebelah sini, lalu ada kompartemen barang untuk menyimpan barang-barang. Namun sebagai catatan untuk kalian yang mungkin duduknya di 3 nomor terujung seperti nomor 1, 2, 3 dan 19, 20, 21, space bagasinya sedikit menyempit karena ada kondensor AC teman-teman, jadi perlu diperhatikan. Ada gantungan kecil juga untuk menaruh jaket atau tas kecil, lalu ada tirai model tarik gulung seperti ini. Untuk menutupnya tinggal tarik aja, lalu untuk menggulungnya tinggal tarik sedikit lalu lepaskan. Nah, dia akan naik sendiri. Lalu selain itu ada fasilitas toilet juga tentunya yang bisa kita manfaatkan. Toiletnya berada di ujung depan dan ujung belakang. Posisi toiletnya berada di sebelah kiri ketika kita membuka pintu kabin. Dan tak ketinggalan ada fasilitas makan dan minum secara berbayar juga yang bisa kita dapatkan melalui kru yang berkeliling kereta atau dengan datang langsung ke kereta makan. Untuk kereta makan di kereta api Cakrabuana apabila berangkat dari Gambir, posisinya berada di belakang ekonomi 4 di depan eksekutif 1, sedangkan apabila menuju ke arah Jakarta, baik itu dari arah Purwokerto maupun Cirebon, posisi kereta makannya berada di belakang eksekutif 4 dan di depan ekonomi 1. Untuk kereta makannya akan saya hadirkan aja beberapa footage dari pengalaman saya naik kereta api Gunung Jati maupun Cakrabuana yang lalu ya. Kurang lebih fasilitasnya ada musolanya juga, lalu ada colokan listriknya juga, dan ada beberapa meja dan kursi yang bisa kita tempati untuk makan di kereta makannya. Sekarang pukul 22.32 on time. Kita tiba di stasiun Ciledug. Ini masih wilayah Kabupaten Cirebon. Stasiun Ciledug. Sisi positifnya sih ya, ketika Argo Cirebon berganti nama jadi Cakrabuana, ini bisa mengakomodir penumpang yang akan turun dan naik di stasiun Ciledug. Jadi wilayah 3 Cirebon itu masih terakomodir sama kereta sendiri ya. Ini dia stasiun Ciledug teman-teman. Kereta api Cakrabuana hanya berhenti 2 menit saja untuk naik turun penumpang di stasiun ini. Dan stasiun ini juga merupakan stasiun perbatasan provinsi antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Artinya ketika kereta Cakrabuana ini sudah meninggalkan stasiun Ciledug, kita akan meninggalkan Provinsi Jawa Barat dan akan masuk Provinsi Jawa Tengah. Nah,
persiapan kita akan berangkat ya. 2233, berangkat lagi 2234, kita akan meninggalkan Jawa Barat dan masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Yuk kita masuk lagi. Nah, ini dia peta perjalanan dari KA Cakrabuana ya. Sebenarnya kereta ini start awalnya dari Cirebon jam 4 sore dan menuju ke Gambir. Nah, setibanya di Gambir, keretanya balik lagi ke Purwokerto dengan kereta yang saya naiki saat ini. Dari Gambir keretanya berhenti di Bekasi, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon. Tadi saya naik di sini. Lalu keretanya akan berhenti juga di stasiun Ciledug, Ketanggungan, Bumi Ayu, dan berakhir di Purwokerto. Makin malam ini saya putuskan untuk ke kereta makan aja sambil beli yang anget-anget. Dan kurang lebih untuk interior kereta makan dari kereta api Cakrabuana seperti ini, terdapat beberapa kursi dan meja yang bisa kita manfaatkan untuk makan dan minum. Ada fasilitas musola juga dan mini pantry-nya untuk kru menyiapkan makanan dan minuman. Dan biasanya kalau saya naik kereta, tradisinya itu adalah ngopi cino. Tapi karena ini perjalanan malam dan nyampe Purwokertonya juga nanti sekitar tengah malam, jadi saya nggak mau kopi-kopian dulu, takutnya nanti nggak bisa tidur. Jadi saya pesen teh premium aja, ini harganya 17.000 teman-teman. Jadi saya mengikuti tradisinya Kak Ambul ya, membudidayakan upacara minum teh. Kak Ambul saya ikutan dulu ya, upacara minum teh. Mari ngeteh. Jam 23.23 kita tiba di stasiun Bumi Ayu. Kita tiba di stasiun Bumi Ayu awal 2 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 23.27. Karena tadi awal 2 menit, jadi kita bisa berhenti selama 4 menit untuk naik turun penumpang di stasiun ini. Dan ini merupakan pemberhentian terakhir sampai keretanya nanti akan tiba di tujuan akhirnya di Purwokerto. Paling dari Bumi Ayu ke Purwokerto kurang lebih perjalanan 30-40 menit lagi. Rasanya mau tidur juga nanggung, perjalanannya juga singkat banget, 2 jam. Mau ngopi tapi takut nggak bisa tidur. Ya akhirnya pilihannya ngeteh aja deh. Dan ini saya masih di kereta makan, sambil nanti saya habiskan tehnya baru saya kembali ke kursi saya. Nilai plusnya kalau kalian duduk di nomor ujung ya, 1, 2, 3 atau 19, 20, 21, walaupun space bagasinya sempit, tapi sepertinya nomor kursi di ujung sana lebih redup teman-teman daripada nomor yang di tengah sini ya. Walaupun yang sebelah sini redup, tapi sisi sebelahnya masih terang. Kayak nggak adil sih. Ini posisi kereta Cakrabuana akan tiba di stasiun Purwokerto sesaat lagi ya, mungkin sepetak stasiun lagi di perjalanannya. Dan mode malam di dalam kabin sudah dinonaktifkan. Jujur ya, komentar saya untuk mode malam di kereta New Image ini itu berasa nggak adil teman-teman. Hanya sebelah yang redup, sebelahnya lagi masih cukup silau. Dan ini kereta apa ya?
eksekutifnya 3, terus ada premiumnya. Jam berapa ini? 23.56. Apa ya? Nggak tahu juga. Gajah Wong mungkin ya, atau apa tadi? Jadi ya kurang lebih review saya itu tentang mode malamnya, dan ternyata diaktifkannya hanya sebentar ya, mulai dari berangkat Cirebon sampai akan tiba di stasiun Purwokerto. Mode malamnya diterapkan, dan ini kita sepertinya mau melintas di stasiun Karanggandul. Mode malamnya udah dinonaktifkan, sudah dinyalakan lagi lampu-lampu kabinnya. Dan alhamdulillah pukul 00.03 kita tiba di stasiun Purwokerto awal 5 menit dari jadwal. Mantap sih. Ya, ini dia stasiun Purwokerto, stasiun pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto, dan stasiun satu-satunya yang melayani perjalanan kereta api di wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk stasiun yang paling besar juga di area Kabupaten Banyumas. Kita masuk jalur 1 ternyata ya. Oke, alhamdulillah sudah tiba dengan selamat di stasiun Purwokerto. Tarif khusus harga Rp45.000 di kelas ekonomi menurut saya sudah cukup worth it teman-teman. Mungkin untuk kelas eksekutif sedikit lebih mahal, tapi menurut saya perjalanan 2 jam lebih enaknya di kelas ekonomi sih. Toh juga ekonominya udah cukup nyaman untuk perjalanan selama 2 jam. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba dengan selamat di stasiun Purwokerto naik kereta api Cakrabuana menggunakan tarif khusus harga Rp45.000 di kelas ekonomi. Kesimpulannya adalah kereta api Cakrabuana ini memang perjalanannya dari Cirebon menuju ke Purwokerto selama 2 jam dengan tarif khusus di kelas ekonomi Rp45.000 dan Rp100.000 di kelas eksekutifnya. Menurut saya ini harga yang oke banget untuk kalian yang mau dari Cirebon ke Purwokerto, cuman memang jadwal perjalanannya hanya tersedia malam hari untuk kereta api Cakrabuana ini. Kalau untuk perjalanan pagi, siang, sore mungkin kalian bisa manfaatkan kereta lain dengan rentang harga yang sama pula di tarif khususnya. Dan tarif khusus ini hanya bisa dibeli selama 2 jam sebelum berangkat saja. Dan untuk armada keretanya sendiri Cakrabuana dengan ekonomi new image dan eksekutif new image menurut saya sudah cukup nyaman untuk perjalanan sejauh 2 jam dari Cirebon menuju ke Purwokerto. Apalagi perjalanan sejauh itu dengan harga Rp45.000 itu sudah worth it banget teman-teman. Dan untuk kelas eksekutifnya sendiri di kelas Rp100.000 menurut saya cukup pricey tapi masih tergolong oke. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman semua. Mungkin yang akan pergi dari Cirebon menuju ke Purwokerto sekarang sudah bisa menggunakan kereta api Cakrabuana dengan tarif khusus yang berlaku juga di rute kebalikannya ya, dari Purwokerto menuju ke Cirebon juga. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Cirebon sampai tiba di Purwokerto. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Bebas Ground untuk video-video menarik lainnya. Ini ada kereta api Singasari yang masuk di stasiun Purwokerto, makanya lagunya dikumandangkan nih. Tapi sayangnya kehalang kereta Cakrabuana yang berhenti di jalur 1 ya. Oke, terima kasih. Selamat malam saya ucapkan dari Purwokerto. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.